Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anna dengan NIM 212020 3862202012 Prodi Akuntansi Syariah. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro, yang dimana dosen pengampunnya adalah Pak Zulkarnain, MSI. Jadi, adapun pembahasannya, yang pertama adalah uang, yang kedua adalah perekonomian tiga sektor, yang ketiga pendapatan nasional, yang keempat inflasi, dan yang kelima adalah perdagangan. Yang pertama, uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah, dapat diterima secara umum dan semua orang wajib menerimanya. Alat pembayaran pertama kali digunakan di Cina, yaitu solarium atau garam. Adapun syarat-syarat uang, yang pertama, barang itu bisa diterima secara umum dan bernilai dimanapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Yang keempat, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlahnya terbatas. Yang ketujuh, ada jaminan. Adapun fungsi uang, yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai pengukur nilai, yang ketiga uang sebagai alat penyimpangan nilai. Adapun jenis-jenis uang, yang pertama ada uang kartal, yaitu alat pembayaran yang sah dan digunakan sehari-hari. Yang kedua, uang giral, yaitu uang yang berupa simpanan, dapat ditarik secara sesuai kebutuhan, misalnya cek. Lanjut, adapun nilai uang itu ada 4. Yang pertama, nilai nominal, yaitu nilai yang tertera atau tercantum pada mata uang. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai yang dapat digunakan dalam pembuatan uang. Yang ketiga, nilai real, yaitu daya beli nilai uang untuk dapat ditukar dengan barang. Yang terakhir adalah nilai kurs, yaitu nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Nah, materi selanjutnya itu adalah perekonomian tiga sektor. Nah, jadi sistem perekonomian tiga sektor itu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Adapun aliran pendapatan dan pengeluaran, yang pertama itu campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan menimbulkan 3 jenis aliran baru diantaranya. Yang pertama, pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan terhadap pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Poin yang kedua, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Nah, poin yang ketiga, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama, sumber pembayaran gaji, upah, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Nah, adapun jenis-jenis pajak, yang pertama itu adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah PPH atau pajak penghasilan. Yang ketiga, PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang keempat, PPBN atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir adalah bea dan cukai. Bea yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang melintasi negara, sedangkan cukai yaitu barang yang perlu dikontrol.
Adapun pengeluaran negara, yang pertama itu belanja rutin yang dimana ada gaji PNS, TNI, dan Polri. Itu yang mencakup belanja bulanan atau belanja barang, membayar bunga utang dan subsidi. Adapun belanja bangunan yang dimana belanja bangunan fisik, belanja pembangunan non fisik. Batas utang negara tidak boleh melebihi 60% dari APBN. APBN dibuat dan disusun bersama antara pemerintah dan DPR RI. Nah, materi yang ketiga adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dan setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga di suatu negara yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun rumusan pendapatan nasional, yang pertama Y sama dengan P1 kali Q1 tambah PN kali Q1 adalah pendekatan produksi. Yang kedua, Y sama dengan R tambah W tambah 1 tambah P, yang dimana adalah pendekatan pendapatan. Yang ketiga, Y sama dengan C tambah 1 tambah G dalam kurung X per N, yang dimana adalah pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya ada pun 17 struktur ekonomi. Yang pertama itu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, kelautan. Yang ketiga, lingkungan hidup dan kehutanan. Yang keempat, energi dan sumber daya mineral. Yang kelima, ketenaga nukliran. Yang keenam, perindustrian. Yang ketujuh, perdagangan. Yang kedelapan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang kesembilan, transportasi. Yang kesepuluh, kesehatan, obat, dan makanan. Yang kesebelas, pendidikan dan kebudayaan. Yang ke-12, pariwisata. Yang ke-13, keagamaan. Yang ke-14, pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik. Yang ke-15, pertahanan dan keamanan. Yang ke-16, ketenaga kerjaan. Dan yang ke-17, keuangan. Selanjutnya adapun manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian masyarakat. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Nah, materi yang keempat adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat dan itu berlaku secara terus-menerus. Nah, adapun faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama itu tingginya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi, yang ketiga jumlah uang yang beredar bertambah, yang keempat perilaku masyarakat, yang kelima struktur ekonomi yang kaku, yang keenam kekacauan ekonomi dan politik, yang ketujuh keputusan perusahaan, yang kedelapan utang nasional, dan yang kesembilan faktor luar negeri. Selanjutnya, adapun jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada 0 sampai 10% per tahun, yang dimana inflasi ringan, yang dimana ketika ada kenaikan harga secara umum. Yang kedua adalah 10 sampai 30% per tahun, inflasi sedang, yang dimana dalam kondisi ini sudah ada pihak yang terganggu. Yang ketiga, 30% sampai 100% per tahun, inflasi berat, yang dimana kondisi ini mengakibatkan perekonomian negara menjadi kacau. Yang ketiga, 30% sampai 100% per tahun atau inflasi berat, yang dimana
Kondisi ini mengakibatkan perekonomian negara menjadi kacau. Yang terakhir adalah di atas 100% per tahun atau inflasi sangat berat, yang dimana pada tingkatan ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Materi selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Adapun dampak dari pengangguran, yang pertama itu pendapatan nasional menurun, yang kedua pendapatan per kapita masyarakat rendah, yang ketiga produktivitas tenaga kerja dan upah rendah, yang keempat minat investasi dan pembentukan modal rendah, yang kelima menjadi sumber utama kemiskinan, yang keenam pemborosan sumber daya manusia, dan yang terakhir memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama itu adalah pengangguran friksional, adalah orang yang sengaja menganggur karena menunggu pekerjaan yang dia rasa cocok. Yang kedua adalah pengangguran teknologi, yaitu orang yang menganggur dikarenakan ada teknologi baru. Yang ketiga pengangguran siklikal, ini disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Yang keempat adalah setengah menganggur, ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 75 jam per pekan. Yang keenam adalah pengangguran musiman, orang yang menganggur karena perubahan musim. Yang keenam, pengangguran terbuka, ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketujuh, pengangguran tidak kentara, orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya penghasilan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pengangguran struktural, ialah pengangguran yang disebabkan struktur ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan yang sempat saya bawakan tentang materi ekonomi mikro dan makro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.